Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Afriani, peserta PPG Derajat 1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020 dengan nomor peserta 20012181010197. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individu sebagai bahan uji kinerja. Untuk layanan yang akan saya laksanakan ini, saya menggunakan pendekatan realita dengan teknik WDEP atau One, Do, Evaluation, and Plan, yang bertujuan agar konseli memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri dan mampu membuat pilihan yang lebih baik terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Berikut video pelaksanaan layanan konseling individu yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Devi ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih tadi sudah menghubungi Bu Iis. Sudah makan siang belum? Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah kenyang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, lalu tadi pembelajaran daringnya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Mengikuti semua hari ini? Iya. Mengikuti. Tetapi aktif tidak dalam mengikuti pembelajaran daring? Kadang aktif, kadang tidak, Bu. Oke, nah pada kesempatan kali ini nanti kita bahas bersama tadi yang telah Devi sampaikan kepada Bu Is melalui WA. Nah, untuk kegiatannya di sini kan hanya ada Devi sama Bu Is, ya kan? Tidak ada orang lain. Nah, jadi di sini Devi bisa dengan leluasa untuk menceritakan permasalahan Devi kepada Bu Is. Iya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, nah setelah itu nanti kamu tidak perlu khawatir, takut kalau misalnya permasalahan kamu disampaikan kepada orang-orang, karena di sini nanti antara kamu dan dengan Bu Iis kita sama-sama saling menjaga rahasia. Apa yang kita bahas di sini tidak akan sampai ke orang lain, begitu ya? Iya, Bu. Jadi nanti kamu ceritakan semua permasalahan kamu agar segera terselesaikan. Kita cari permasalahan, kita cari penyelesaiannya bersama. Begitu, G? Iya. Oke. Nah, ini saat ini Devi sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah, Bu. Kita bahas untuk permasalahannya langsung? Iya. Iya. Oke. Nah, tadi kenapa kok Bu Iis tanya untuk kegiatan pembelajarannya? Devi memang sering ya tidak mengikuti pembelajaran ya? Iya. Kalau di Bu Iis itu, di daftar nilainya Bu Iis selama ini Devi kan nilainya bagus ya, sebelum pembelajaran daring ini. Nah, kemarin dari hasil nilainya kok nilainya turun. Sebenarnya kenapa? Agak malu buat Bu, kayak mengisi jawaban di WhatsApp gitu loh, Bu. Malu gitu. Ya kan kegiatan pembelajarannya kan memang lewat WhatsApp ya. Jadi dari kegiatan absensi, lalu pembahasan materi itu juga lewat WhatsApp ya? Iya. Nah, kalau bertemu secara langsung seperti ini, bareng-bareng sama teman-teman, ada masalah tidak? Tidak, Bu. Kalau menurut saya itu lebih baik tatap muka. Kalau daring itu saya agak malu gitu, Bu. Nah, alasannya kenapa? Sering diejek gitu, Bu. Kalau pembelajaran, kalau dulu sebelum pembelajaran daring, kamu sering diejek juga nggak kalau di kelas? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sering diejek itu sejak mulai pembelajaran daring ini?
Iya, Bu. Diejek bagaimana kalau Bu Is boleh tahu? Seperti kalau salah menulis jawaban pasti diejek gitu, Bu. Jadi kalau misalnya di pembelajaran daring itu apa yang ditulis itu seringkali dikomentari negatif oleh teman-teman begitu. Iya, Bu. Dan kamu merasa kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan, mengomentari pertanyaan dari guru, seperti itu. Iya. Tetapi secara keseluruhan, kalau dalam mengikuti pembelajaran daring ada kesulitan tidak? Tidak. Paham dengan materi yang disampaikan ya? Paham. Oke, berarti permasalahannya selama ini kenapa tidak mengikuti pembelajaran daring hanya terkait karena permasalahan tadi ya? Iya. Oke, kalau dari Devi sendiri inginnya seperti apa untuk nanti ke depannya? Ingin lebih percaya diri gitu. Walaupun diejek tapi tetap percaya diri. Nah, selama ini perasaan kamu bagaimana ketika diejek oleh teman-teman kamu itu? Agak sakit gitu, Bu. Oh, sakit hati. Ya. Sakit hati karena teman-teman kamu ngejek gitu ya. Oh, Raisel Ya. kayak gitu. Iya. Oke. Oke, kalau begitu berarti permasalahannya Devi hanya terkait hubungan sosial di WA begitu nggih dengan Iya, Bu. teman-teman. Tetapi tidak ada masalah ya dengan guru yang mengajar? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, kalau begitu nanti pada kesempatan kali ini Devi sama Bu Iis kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. Oke? Nah, tadi kan Devi sudah memahami itu permasalahannya apa. Bu Is juga sudah Iya. sedikit memahami permasalahannya Devi, yaitu terkait hubungan sosial dengan teman, permasalahan dengan teman yang terjadi di WhatsApp group, sehingga Devi itu menjadi khawatir, menjadi takut, kurang percaya diri dalam memberikan tanggapan atau memberikan jawaban melalui WA, gitu ya. Iya, Bu. Nah, karena kegiatan pembelajaran daringnya itu sebagian besar melalui WA dan Devi juga sering tidak membalas komentar atau tidak aktif di WA, jadi kan penilaiannya juga terganggu, prestasi belajarnya juga terganggu, betul? Betul. Nah, ini mengganggu kamu atau tidak? Mengganggu, Bu. Ya, maka dari itu kita cari solusinya bersama. Nah, yang pertama nanti kita lakukan di sini Bu Is ada form. Nah, Bu Is buka dulu ya, biar nanti kita selesaikan bersama nggih. Iya, Bu. Nah, di sini. Devi pernah enggak merefleksi kegiatan pembelajarannya selama ini? Kamu mengevaluasi selama ini saya tuh ngapain aja? Saya tuh kalau berteman itu apa saja yang saya lakukan? Sering melakukan kayak gitu enggak? Jarang, Bu. Jarang. Tapi selama ini kamu pernah ada masalah enggak sama teman kamu? Pernah. Laki-laki? Pernah. Perempuan juga? Iya. Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya selama ini tuh permasalahan-permasalahanmu dengan temanmu itu sudah kamu selesaikan semua atau ada yang belum terselesaikan? Ada yang belum, Bu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya di antara kamu dan teman-teman kamu itu ada beberapa masalah yang memang sebelumnya belum terselesaikan, begitu? Iya. Oke. Nah, ini adalah form untuk nanti kita isi, Bu Iis sama Devi. Nah, ini nanti manfaatnya untuk apa? Tadi kan kita sudah mengetahui permasalahannya Devi secara spesifik. Nah, selanjutnya kita rencanakan. Nanti terutama Devi ini yang merencanakan, bukan Bu Is. Bu Is hanya mengarahkan saja. Nah, kita rencanakan. Tadi kan bermasalah terkait sosialisasi dengan teman di WhatsApp group.
Yang kita rencanakan apa? Yang akan kita rencanakan adalah apa yang ingin Devi lakukan untuk kedepannya agar permasalahannya itu terselesaikan. Nanti Bu Is bantu ngetik. Nanti di sini Bu Is bantu ngetik. Devi menyebutkan apa saja yang ingin dilakukan. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, tadi kan Devi merasa terganggu tuh karena teman-temannya sering mengejek. Iya. Pembelajarannya juga terganggu karena Devi tidak bisa leluasa mengikuti pembelajaran ya. Iya, Bu. Nah, yang akan Devi lakukan ini ke depannya apa untuk mengatasi masalah tersebut? Lebih percaya diri. Oke, ingin lebih percaya diri ya. Di sini ditulis Bu Is langsung ya, biar nanti kita bisa mengetahui rencananya untuk kita evaluasi selanjutnya ya. Iya. Oke, ingin lebih percaya diri. Begini ya, betul. Nah, selanjutnya apa lagi yang ingin dilakukan? Ingin lebih memahami dan mengikuti pembelajaran yang selama ini belum saya ikuti dengan benar. Oke, berarti ingin memperbaiki pembelajaran, nggih? Ya. Karena memang banyak sekali nilai kamu yang ketinggalan ya karena tidak mengikuti pembelajaran daring dengan baik ini kan? Ya. Lalu ada apa lagi yang ingin kamu lakukan? Ingin lebih. Agar bisa diterima oleh teman-teman kamu. Ingin lebih menghargai pendapat orang lain. Oke, berarti selama ini Devi sebenarnya kadang kurang menghargai pendapat orang lain ya? Iya, Bu. Oke, berarti ada sedikit perasaan merasa benar begitu? Iya. Oke, berarti ingin lebih menghargai orang lain. Terus apa lagi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, karena Devi merasa terganggu dengan mungkin cemooh atau kritikan, sebenarnya itu semua berasal dari mana sih? Dari temanmu atau dari dirimu sendiri? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Berarti permasalahan ini datangnya dari Devi sendiri atau dari orang lain? Dari saya sendiri, Bu. Oke, nah berarti Dewi menyadari ya kalau permasalahan ini bisa muncul karena dari diri sendiri, begitu ya? Iya, Bu. Tetapi apakah bisa diselesaikan? Bisa. Bisa. Setiap manusia memiliki potensi ya. Berarti kan kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang terpenting adalah kemauan dari diri kita untuk menghadapi masalah dan untuk mencari solusinya. Sehingga masalah bisa terselesaikan. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, di sini dari Bu Is, ini kan dari Devi nih. Yang ingin dikerjakan ada 3. Ingin lebih percaya diri, ingin memperbaiki pembelajaran, dan ingin menghargai orang lain. Gitu ya? Iya. Nah, dari Bu Is nih, Devi ingin jawaban dari Bu Is juga enggak nih? Iya, boleh, Bu. Boleh. Tapi nanti untuk diterapkan atau tidak itu nanti serahkan sama Devi ya untuk keputusannya ini. Nanti ini hanya coret-coretannya kita berdua dulu. Begitu nggih ya? Iya, Bu. Oke, nah untuk permasalahan Devi ini, yang pertama adalah meyakinkan diri sendiri. Jadi kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu itu memiliki posisi yang sama dengan teman-teman kamu. Ini juga kaitannya dengan nomor 1 nih, ya enggak? Kaitannya sama ingin lebih menghargai orang lain. Jadi setiap manusia kan posisinya sama. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati agar pendapat kita diterima, kita juga harus menerima pendapat orang lain. Gitu ya. Jadi yang pertama Ya. tadi apa? Meyakinkan diri untuk memahami pendapat orang lain. Meyakinkan diri untuk memahami bahwa posisi kita dengan orang lain itu sama. Jadi nanti akan tercipta perasaan untuk menghargai orang lain dan sikap untuk menghargai orang lain. Nah, yang kedua adalah singkirkan pikiran negatif.
Sekarang di benak kamu, di pikiran kamu masih ada pikiran negatif tidak? Masih Oke, berarti ini di pikiran kamu masih ada beberapa banyak sekali atau beberapa saja itu? beberapa saja, Bu. Masih ada beberapa pikiran negatif yang berakibat pada rasa malu atau kurang percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, semua pikiran negatif itu sebaiknya disingkirkan. Kita lupakan yang kemarin-kemarin kamu diejek oleh teman kamu, lalu kamu dibilang jawaban kamu salah dan kamu ditertawakan. Itu semua ada manfaatnya enggak sih buat kamu ejekan-ejekan itu? Tidak ada. Oke. Yang terpenting masa sekarang atau masa lalu? Masa sekarang. Oke. Ketika kamu tidak mengikuti pembelajaran, ke depannya masa depanmu itu akan lebih baik atau malah mungkin menurun prestasinya? Menurun. Berarti fokusnya kita ada di masa sekarang dan yang masa Akan depan. datang. Ya, berarti semua pikiran yang negatif itu sebaiknya dihilangkan saja. Sudah tidak perlu malu. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Betul tidak? Betul. Itu manusiawi. Jadi kita fokusnya, kamu fokusnya untuk masa sekarang dan masa depan. Tadi fokusnya memperbaiki pelajaran untuk nanti nilai semesternya agar lebih baik. Karena kita kan ini mau semesteran ya. Iya. Oke, selanjutnya menerima kenyataan. Kalau David diejek, kira-kira menerima kenyataan itu tidak? Kadang iya, kadang tidak, Bu. Sering iya, pas sering tidak? Sering tidak. Oke. Nah, ketika kita tadi bisa menghargai orang lain, maka kita juga bisa menerima kenyataan. Oh, saya memang begini, saya memiliki kekurangan, saya juga memiliki kelebihan. Kalau memang saya dikritik orang, ya memang itu kenyataannya. Toh, saya juga tidak rugi. Apakah ada yang berkurang dari dirimu? Tidak. Tidak. Tetapi kritikan itu, mungkin cemooh itu bisa menjadi motivasi buat kamu nanti agar menjadi orang yang lebih baik. Oke, nah yang keempat adalah fokus pada kritikan. Tadi mungkin ada, oh saya merasa diejek, Bu. Mungkin itu bukan ejekan. Ketika nanti pikiran negatifnya kamu hilangkan, ejekan-ejekan itu akan menjadi hanya sebagai mungkin candaan atau mungkin bisa menjadi masukan agar kamu ke depannya bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan lebih giat dalam belajar sehingga jawaban-jawaban dan komentar-komentarmu di WA itu bisa lebih bagus. Iya, Bu. Oke, tadi ada dari beberapa hal yang disampaikan Bu Iis, adakah yang mungkin sesuai dengan diri kamu? Iya. Oke, lalu untuk langkah kamu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Ingin menjadi yang lebih baik dan selalu mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Oke, nah dari beberapa tulisan ini, ingin lebih percaya diri, ingin memperbaiki pembelajaran, ingin lebih menghargai orang lain, dan tadi dari Bu Iis tadi meyakinkan diri untuk bisa mengerti bahwa posisi kita itu sama, lalu menyingkirkan pikiran negatif, menerima kenyataan, fokus pada kritikan. Ini ada yang sudah kamu lakukan belum? Ada, Bu. Ada. Berarti selama ini kamu juga sudah melakukan beberapa cara agar kamu bisa lebih percaya diri, begitu ya? Iya, Bu. Oke, apa saja yang sudah kamu lakukan? Mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun agak sedikit malu, menerima kenyataan, dan berusaha untuk menyingkirkan pikiran yang negatif. Itu selama ini sudah kamu lakukan ya? Ya. Sudah berhasil belum? Ada yang belum, Bu. Ada yang belum.
Tidak apa-apa, karena namanya manusia kan memang proses dari belajar. Jadi tidak bisa langsung instan, berubah dari A menjadi B, begitu ya. Nah, nanti Ya. ini kita coba untuk apa yang akan kita lakukan ini, kita coba selama 1 minggu ke depan. Berarti tadi Ya. Devi, untuk yang akan dikerjakan planningnya ini apa saja tadi? Yang ingin dilakukan Devi ya? Ya. Nah selanjutnya nanti ini apa yang akan dilakukan adalah ini. Selanjutnya ini plan-nya. Yang ingin diinginkan. Terus tadi yang akan dilakukan apa saja tadi? Menyingkirkan pikiran negatif. Menerima kenyataan. Menyingkirkan pikiran negatif. Lalu menerima kenyataan. Dan tadi ada fokus terhadap Kepada kritikan. Oke. Kira-kira ini nanti bisa dilaksanakan tidak? Bisa, Bu. Yakin bisa ya? Ya. Pasti bisa. Nah, ini nanti untuk tadi yang sudah dilaksanakan ada beberapa ya. Menyingkirkan Pikiran negatif. Lalu menerima kenyataan. Ada menerima kenyataan. Lalu ada fokus pada kritikan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Lebih ke apa tadi? Menerima kenyataan lalu berusaha untuk memperbaiki pembelajaran. Oke. Berusaha memperbaiki pembelajaran. Begini ya, Devi ya? Betul? Ya. Oke. Betul. Tetapi yang sedang proses ini belum bisa terlaksana dengan baik, begitu ya selama ini, ingatan ya? Ya. Oke, berarti nanti yang akan kita fokuskan adalah 2 hal ini. Yang akan dikerjakan, yang ingin dikerjakan, dan yang sedang dikerjakan. Nanti kita lakukan secara bertahap. Oke, untuk seminggu ini berarti yang sedang proses dulu. Iya. Agar bisa optimal ya, agar nanti untuk percaya dirinya bisa tumbuh dengan baik, kita fokus ke 3 dulu ini, menyingkirkan pikiran negatif, menerima kenyataan, dan berusaha memperbaiki pembelajaran. Kira-kira dalam waktu seminggu bisa tidak? Insya Allah bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa ya. Bu Is yakin Devi pasti bisa. Oke, nanti ini jadi catatan buat Devi juga, buat Bu Is juga. Nah, nanti kalau yang misalnya sudah selesai, ini kan ada kolom sudah selesai, ya kan? Ya. Nanti yang sedang proses ini, kalau sudah selesai, ditulis di bagian yang sudah selesai. Iya, Bu. Paham? Paham. Oke, nanti misalnya kok dalam minggu ini Devi sudah bisa menerima kenyataan, nanti di kolom sudah selesai ditulis sudah menerima kenyataan. Untuk nanti minggu depan kita evaluasi bersama capaian apa saja yang sudah Devi lakukan, perubahan apa saja yang sudah diterapkan dalam pembelajaran daring, dan capaian prestasi juga apakah ada peningkatan, agar nanti hasil semesternya bisa lebih baik dari semester kemarin. Ya? Iya, Bu. Oke, nah untuk selanjutnya, ini nanti tugas untuk Devi ya. Iya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bu Is terkait permasalahannya Devi? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Oke, nah karena sudah cukup, Bu Is ingin tahu perasaannya Devi, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan konseling individu pada hari ini? Lega, Bu. Sedikit lega. Ya. Oke, sudah bisa berani untuk nanti mencoba membuka percakapan di WA Group?
Insya Allah bisa, Bu. Oke, nanti Bu Iis lihat juga ya. Boleh kan Bu Iis lihat untuk di WA grup kelasnya nanti? Boleh. Oke, dicoba dulu sedikit-sedikit kan tidak masalah. Yang penting nanti semoga kedepannya menjadi lebih aktif lagi. Dan nanti hubungan dengan temannya juga semakin baik ya. Ya. Oke, nah karena ini nanti kita tidak hanya sekali saja pertemuan kali ini hanya rencana saja. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas masalah rencana ya. Berarti Ya. untuk nanti minggu depan, Devi masih bertemu dengan Bu Is untuk mengevaluasi rencananya. Oke, Baik, Bu. oke siap ya. Halo. 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 Oke, ada masalah jaringan ya? Iya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Paham kan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Paham. Paham dengan rencananya tadi ya? Iya, Bu. Oke, nah karena ini kan kebetulan konseling individunya kan kita laksanakan secara daring ya. Ya. Nah, jadi untuk evaluasi hasilnya, nanti Bu Is juga minta ke Devi diisi secara daring. Iya, Bu. Oke. Nah, ini nanti untuk evaluasi hasilnya itu seperti form absensi. Bu Is buka dulu. Nah, nanti untuk evaluasinya nanti seperti ini, Devi. Nanti diisi. Nah, nanti form untuk evaluasinya seperti ini. Nanti Bu Is kirim linknya ke WA-nya Devi ya. Langsung Bu Iya, Is Bu. kirim lewat pesan langsung. Nanti diisi untuk Bu Is bisa mengetahui hasil apa saja yang sudah Devi capai melalui kegiatan konseling individu ini ya. Iya, Bu. Oke, sekarang bisa tersenyum? Bisa. Oke, semoga hari esok pembelajarannya semakin baik. Devi bisa lebih menghargai teman-temannya, bisa lebih menerima kritikan dari teman-temannya ya. Iya. Oke, bisa diakhiri? Bisa, Bu. Oke, sekian dari Bu Is. Kalau dari tadi pembicaraan kita ada kesalahan dari Bu Is minta maaf ya. Iya. Semoga Devi menjadi orang yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah layanan konseling individu yang dapat saya tampilkan. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa pelaksanaan konseling individu kali ini saya menggunakan pendekatan konseling realita dengan teknik WDEP. Dan pada pertemuan pertama kali ini, teknik yang dapat terlaksana adalah yang pertama eksplorasi masalah, selanjutnya want atau keinginan, jadi mengidentifikasi apa saja keinginan konseli. Yang kedua yaitu do atau merefleksi apa saja tindakan yang dilaksanakan oleh konseli dalam mewujudkan keinginannya. Demikianlah paparan video praktik layanan konseling individu yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.